Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Halo anak-anak Bapak yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang masa penjajahan Indonesia oleh bangsa Eropa. Kira-kira bagaimana awal bangsa Eropa datang ke Indonesia ya? Bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa? Dan bagaimana bentuk perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa? Nah, pada video kali ini akan kita bahas satu persatu. Jadi simak video ini baik-baik dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Indonesia merupakan negara kaya raya, baik sumber daya alamnya maupun kebudayaannya. Akan tetapi, kekayaan tersebut sering mengundang bangsa lain untuk memanfaatkan dan menguasai kekayaan tersebut. Sebelum merasakan kemerdekaan seperti saat ini, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa dan bangsa Jepang yang ingin menguasai kekayaan bangsa Indonesia. Pada awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang dan bekerja sama dengan penduduk di Indonesia. Mereka tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia, khususnya cengkeh. Rakyat Indonesia pun pada masa itu menyambut bangsa Eropa dengan baik. Tetapi lama-kelamaan muncul keinginan mereka untuk menguasai dan menjajah daerah-daerah di Indonesia. Penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa kala itu didorong oleh beberapa faktor, di antaranya. Yang pertama, semangat, gold, glory, dan gospel. Gold artinya keinginan untuk mendapatkan kekayaan. Glory artinya keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, dan gospel artinya keinginan untuk menyebarkan agama yang mereka anut. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana ditemukan kapal yang dapat mengarungi lautan dan samudera serta ditemukannya kompas sebagai penunjuk jalan. Setelah berhasil menjajah daerah-daerah di Indonesia, bangsa Eropa banyak memberlakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang sangat membuat rakyat Indonesia sengsara kala itu adalah sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam berbagai tanaman perkebunan sehingga mereka tidak memiliki waktu lagi untuk menggarap sawah-sawah mereka. Upah dan pembagian dari hasil perkebunan juga sering tidak adil. Bahkan tidak jarang terjadi penindasan terhadap rakyat Indonesia yang tidak dapat memenuhi hasil panen yang ditentukan. Hal itu menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia. Banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen, wabah penyakit merajalela, bahkan kelaparan terjadi di mana-mana. Sikap penjajahan yang semena-mena tersebut menyebabkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan Indonesia dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama melalui peperangan dan yang kedua melalui pergerakan organisasi kebangsaan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Di antaranya ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara,
Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silyas Papare dari Papua. Namun, bentuk perlawanan melalui jalan peperangan sering mengalami kegagalan. Gagalnya perjuangan bangsa Indonesia melalui peperangan disebabkan karena yang pertama, perjuangannya bersifat kedaerahan. Kemudian, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Lalu, kalah dalam persenjataan. Serta Belanda menerapkan politik adu domba. Kaum terpelajar juga berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Banyak organisasi kebangsaan yang muncul, diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Mereka semua berupaya menuntut keadilan dan menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pada peristiwa ini para pemuda Indonesia mengikrarkan tekad persatuan. Peristiwa ini juga menginspirasi organisasi-organisasi lainnya untuk berjuang melawan penjajah dengan bersatu. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada dunia melalui peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum Bapak akhiri video ini, mari kita kerjakan tugas-tugas berikut. Nah, itulah tadi penjelasan tentang masa penjajahan Indonesia oleh bangsa Eropa. Semoga kalian bisa paham dengan video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.